Malam hari ini kita coba membahas tentang gimana sih melacak keberadaan bandar untuk saham-saham yang mempunyai potensi untuk dikerek ke atas, gitu ya. Kali ini kita akan menggunakan alat bantu yaitu bot haki saham IDX. Caranya cukup mudah, yaitu kita coba cari ya, ada contoh kasus, yaitu yang pertama ada HOP ya, kodenya MFQ HOP. Caranya cukup mudah, cari aja saham-saham yang dimana dia membentuk sideways kemudian muncul spike. Spike ini adalah mengindikasikan keberadaan bandar, yaitu ada orderan dengan lot yang lumayan jumbo, gede, tapi frekuensinya kecil. Hal itu yang seringkali dilakukan oleh bandar. Jadi kalau ada spek seperti ini, itu mengindikasikan bahwa ada orderan dengan lot yang gede, yang jumbo, tapi frekuensi kecil. Kalau dia terjadi di saham-saham yang mengalami sideways pada jam-jam tertentu, nggak lama biasanya harga akan dikerek ke atas. Jadi contohnya nih HOP. Jadi yang hijau ini adalah pergerakan harga. Gitu ya. Jadi kalau ada spike, ada potensi akan kegerek ke atas. Tetapi nggak semuanya yang ada spike ini kegerek ke atas. Ada juga setelah spike kadang turun. Spike ini hanya mengindikasikan bukan untuk bukan sinyal untuk buy ya, atau buy atau sell, tetapi lebih mengidentifikasikan bahwa di dalam ini terdapat bandar. Makanya harus dikolaborasikan dengan jurus yang lain. Kalau di Ksatria Saham bisa dikolaborasikan dengan jurus perisai pedang. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah VIP paham gitu ya. Jadi bisa dicermati kalau misalkan ada saham-saham yang lagi sideways kemudian muncul spike, itu ada kemungkinan harga akan digerek ke atas. Contoh di saham HOP. Contoh lain ini HOP ya. HOP itu di atas 31%. Dan jam 9 sampai jam 11 itu terpantau sideways. Kalau di sini sideways ya. Sideways kemudian muncul spike. Gak lama dikerek naik. Yaitu sebesar 31%. Kemudian contoh lain yaitu KF. KF sama juga. Dari jam 9 sampai sekitaran setengah 2 itu terpantau sideways. Kalau kita cek apakah muncul spike atau enggak, coba ya. MFQ KF sama juga ya, terpantau sideways dari jam 9 sampai setengah 2an, kemudian muncul spike tinggi. Gak lama harga dikerek naik ke atas. Itu khusus untuk KF. Ini KF-nya ARA ya, sampai ARA. Kemudian contoh lain misalkan Vico juga seperti itu. Lihat dari jam 9 sampai jam 2 itu terpantau sideways sepanjang hari ya, hampir satu sesi lebih. Coba kalau kita cek lagi di Vico, MFQ Vico sama, terpantau sideways dari jam 9, terpantau sideways dari jam 9 sampai jam 2an. Jadi jam 2an ya, ini jam 2an. Kemudian muncul spike, nggak lama harga di bawah naik, dikerek ke atas. Contoh lain lagi, kasus lain lagi misalkan MPPA. MPPA juga sama, terdapat sideways dari jam 10 kurang ya, jam 10 kurang sampai jam 11 kurang. Coba kita lihat di MPPA. MFQ MPPA. Terpantau dari ini jam 9 sampai jam setengah 11an atau jam 11an ya, terpantau sideways kemudian untuk spike, nggak lama dikerek ke atas nih harganya. Untuk MPPA di atas 11%-an, belasan persen ya.
Kalau di hike di 166 kemungkinan ya sekitaran 13%-an lah. Kemudian contoh lain misalkan Pani. Contoh lain Pani itu coba kita lihat spek dari Pani ya. MFQ Pani sama aja, nggak begitu sideways tapi muncul spike, kemudian harga dikerek ke atas gitu ya. Jadi spike ini mengindikasikan bahwa adanya bandar di dalam, jadi tinggal ngikut aja. Kemudian contoh lain IRA, coba ya. IRA juga sama, dari jam 9 sampai jam 2-an, jam 2 kurang lah ya, terpantau sideways. Kemudian coba kita cek apakah muncul spike atau enggak. MFQ IRA double R ya. MFQ IRA yaitu coba lihat dari jam 9 sampai sekitaran jam 2-an ya. Sideways tapi di sini ada spike. Kemudian muncul spike. Gak lama harga dikerek naik ke atas. Itu untuk IRA 9%-an ya. Oh ini 10%-an di hike-nya. Kemudian contoh satu lagi deh, SIDO. SIDO dari jam 9 sampai jam 14 ya, jam 2, jam 9 sampai jam 2 terpantau sideways. Coba kita cek untuk SIDO, MFQ SIDO sama juga. MFQ SIDO-nya dari jam 9 sekitaran jam 9 sampai setengah 2-an, jam 2 lah ya, terpantau sideways dan ada spike. Gak lama harga dikerek naik ke atas. Seperti itu ya untuk mengidentifikasi bahwa ada bandar di dalam. Jadi saham-saham yang sebelum naik tinggi itu biasanya mengalami fase-fase di mana dia akan sideways. Dan kalau kita kolaborasikan dengan MFQ spike tadi, itu adalah frekuensi analyzer ya. Muncul spike, sideways muncul spike, itu boleh dipantau. Biasanya sekali running dia akan beggar. Tetapi nggak selamanya ada spike langsung naik. Oleh karena itu harus dikolaborasikan. Kalau di Kesatria Saham kita harus kolaborasikan dengan jurus perisai pedang. Apa itu jurus perisai pedang? Silakan bisa pelajari di kelas VIP Kesatria Saham. Sekian sharing kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.